Sama kok kaku ya. SMK NU. SMK NU, Pak. Oh ya, SMK. NU. SMK NU. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Silakan. Nggih. Nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat, tidak mungkin kita bisa sampai ke kelas ini ya. Coba itu teman-teman di luar sana yang sakit, mereka terbaring, maka tidak bisa kemana-mana, maka kita bisa berkumpul di sini adalah salah satu nikmat yang luar biasa, yaitu berupa nikmat kesehatan yang harus selalu kita syukuri. Ya, anak-anakku ya. Untuk itu, untuk mensyukurinya, kemarin di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membaca Yasin, kemudian kita membaca pertemuan sesuai urutan tiap minggu, kemudian ada Asmaul Husna. Sekarang kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah membawa keberkahan dalam pembelajaran kita, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ala kulli niyatin sholihatin al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, sekarang sudah siang ya anak-anak, pasti kalian mengantuk. Nah, untuk menghilangkan ngantuk kalian, mari kita bersama-sama tepok PPK. Hafal ya? Ya. 1, 2, 3 tepok PPK. 1, 2, 3 religius. Dan seterusnya. Terima kasih anak-anak religius rajin tari. Saya banggakan Nur Asia. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan Islam pada masa kejayaannya. Anak-anakku masih ingat Harun Nasution membagi periodisasi sejarah Islam menjadi 3, ya, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan Islam pada masa kejayaannya, yaitu pada masa periode pertengahan. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan Islam era modern. Dan sebelum kita membahas tentang perkembangan Islam era modern, coba saya tes dulu. Oh iya, Ibu lupa mengabsen malah. Ya, maaf anak-anak, lupa. Saya absen dulu. Hamdana, masuk? Hadira. Oke. Ahmad Saifuddin. Hadir, Bu. Ya, Sugiyarti. Hadir, Bu. Nur Asia. Asif Fatoni.
Hadir, Bu. Muhammad Arifin. Ada, Bu. Ya. Asmawi. Mujito, hadir semua ya, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Nak Mujito, kemarin masih ingat ya? Siapa tokoh Islam di masa kejayaan Islam yang ahli di bidang filsafat? Ya, Al-Kindi, ya. Kemudian di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Termasuk di bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, anak-anakku. Sekarang saya kira pelajaran kemarin kalian sudah menguasai karena kita sudah tes dan pengayaan. Sekarang kita akan pembelajaran yang selanjutnya tentang perkembangan Islam era modern. Nah, apa itu perkembangan Islam era modern? Yakni perkembangan Islam pada abad 1800 sampai sekarang dan seterusnya. Di mana perkembangan Islam era modern di sini kita akan membahas perkembangan Islam yang ada di Turki, Arab Saudi dengan tokoh-tokohnya yang muncul di abad 18 atau tahun 1800. Sebelum muncul tokoh-tokoh tersebut, di sini sebelum kita bahas secara lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan mengamati materi ajar yang sudah Ibu rancang di lembar kerja peserta didik dan video pembelajaran, maka diharapkan kalian dapat mendeskripsikan periode perkembangan Islam era modern. Kalian mengetahui nama tokoh pembaharuan Islam era modern di negara-negara seperti Turki, Mesir, India, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi antar kelompok, maka kalian dapat menjelaskan periode, kemudian nama tokoh, dan perkembangan Islam era modern dengan benar. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Karena kalian berjumlah 24 orang, maka Ibu buat menjadi 4 kelompok. Dan setelah kalian berkelompok, maka selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di situ, di dalam lembar kerja peserta didik, kalian silahkan diamati sejarah Islam pada masa modern. Apa saja faktor yang mendorong bangkitnya Islam pada masa era modern? Nah, di situ ada 3 faktor, ya. Kemudian kalian baca siapa saja tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Selanjutnya, sambil kalian nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Dan anak-anakku, silahkan kalian cermati LKPD-nya. Di samping itu, di samping saya berikan kalian LKPD, materi juga saya share di grup WA ya, yaitu materi yang berisi tentang lembar kerja peserta didik. Adapun nanti untuk tesnya,
Setelah ini nanti kalian dicermati, kemudian silahkan mengerjakan soal yang Ibu bagikan lewat form office. Silahkan dikerjakan dulu. Sampun Bapak. Sampun, terima kasih. Oke. Baik, untuk tidak berlama-lama, Bu Sugiyati, mohon untuk menulis atau membacakan nanti ya, menulis dan membacakan tulisannya di bacaannya di surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr 9 sampai 10. Hasr gitu Pak. Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Maaf Bapak dosen. Ya. Saya Ya. sedang berhalangan, tidak apa-apa ya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Karena ini bukan untuk bermakna ibadah, tetapi untuk belajar. Oke. Baik. Ya, Pak Arifin, dipersilakan. Pak Muh Arifin. Bapak, terima kasih waktunya. Ya. Akan saya latihan praktek mengajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Semoga dalam sehat-sehat semua, ya. Untuk siang kali ini saya lihat kok kalian ini masih sudah pada capek ini ya. Tolong ini tangannya tolong diangkat semua sambil memegang telinganya masing-masing. Seperti Pak Arifin gini ya. Ini tolong setelah dipegang ditekan pelan-pelan sambil di. Nanti kalau putus gimana Pak? Dijelaskan Pak. Sambil diseterai pelan-pelan saja. Supaya nanti ketika ada penjelasan kalian semua bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Sudah cukup. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan baca bismillah bersama-sama. Semoga nanti dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkahan di dunia wal akhirah. Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya saya, Pak Arifin, akan mengecek kehadirannya yang tadi pagi sudah masuk, tapi kayaknya tadi ada sedikit masalah di BB. Saya melihat mungkin ada anak-anak yang bolos, tapi akan saya absen terlebih dahulu. Abdul Muklis. Bolos Pak. Ini bolos ya. Ahmad Saifuddin. Hadir Pak. Ahmad Mutsito. Hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian semua tidak mengikuti teman-teman kalian yang bolos tadi ya. Terima kasih sudah mengikuti. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan menyampaikan, sebelumnya sudah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya bahwa hari ini kita akan mempelajari apa? Sholat jamak. Setelah sholat jamak, Pak Arifin akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti kelompok kalian dan jumlah 30 siswa ini nanti dibagi menjadi 6 kelompok, yang mana nanti 5-5. Yang mana satu kelompok nanti saya kasih tugas hanya untuk menjelaskan, memaparkan apa yang nanti sudah Pak Arifin tampilkan di PowerPoint dan juga video. Jadi sekaligus untuk sekarang tolong bisa merapat di kelompoknya masing-masing. Terima kasih.
kelompok yang pertama nanti sekaligus untuk yang akan dibahas, yang akan diuraikan yaitu tentang pengertian sholat jamak. Ini catat. Untuk kelompok yang kedua yaitu menunjukkan atau memahami dalil tentang sholat jamak. Kelompok ketiga yaitu mengklasifikasikan sholat-sholat yang bisa dijamak. Dan yang kelompok yang keempat syarat diperbolehkannya sholat jamak. Yang kelompok yang kelima macam-macam sholat jamak. Dan yang kelompok yang terakhir mendemonstrasikan sholat jamak dan yang ditulis dari beberapa video dan juga nanti ada perwakilan dari teman kalian bisa menentukan untuk mendemonstrasikan praktek sholat jamak. Selanjutnya, tolong dicermati benar, dipahami, dianalisa dari paparan yang ada di depan dengan baik-baik. Tapi sebelumnya, Pak Arifin akan memberikan sebuah studi kasus bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi kita semua yang harus dilakukan tepat waktu. Di mana sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur, sholat asar di waktu sholat asar. Namun, kejadian kakak kelas kalian yang kemarin baru minggu kemarin sudah melakukan studi tour religi ke Jogja, ke Bandung, itu memungkinkan berada di jalan ketika sampai di Bandung itu tidak berhenti sampai 3 jam lebih dari pagi sekolah sampai Bandung. Hanya berjalan nanti berhenti ketika di mana tempat rumah makan dan lain sebagainya. Ini kewajiban itu padahal sholat zuhur, sholat asar ini waktunya sudah terlewat. Bagaimana kalian nanti menjalankan sholat tersebut? Nah, ini tolong ini jadi catatan untuk anak-anak semua untuk bisa dicari digali. Oh iya, tadi yang di pagi ada siswa yang terlambat ya? Ada yang dari kelas ini? Ada? Oh, Mas Pur ya? Saya Pak, terlambat Pak. Oh iya, oh ya, Mas Musi ya? Ini ya? Gara-gara ini main HP ya tadi malam ini mungkin ya ini. Oh malam ya. Bang, Pak. Jalan ya. Untuk nanti yang dipaparkan perwakilan kelompok karena ini sifatnya adalah mencari bahan apa yang kalian cari, tolong tadi yang hari ini yang ketahuan bawa HP atau Pak Arifin mengetes kejujuran kalian ini karena sekolah kita melarang HP, tapi untuk pelajaran kali ini tolong yang punya HP dikeluarkan. Nah, dikeluarkan supaya apa? Bisa membantu tidak hanya untuk bermain game tapi dikeluarkan untuk mencari hal-hal yang berkaitan apa yang sudah Pak Arifin sebutkan. Semua terima kasih. Bisa diajukan satu persatu. Cukup Bapak, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Arifin silahkan untuk menuliskan Quran surat An-Nisa 101. Iya Pak. An-Nisa 101. Monggo dilanjut Bu Nur Asyah untuk praktek 10 menit saja. Tanya dulu Bapak. Tanya dulu Bapak. Saya tahu surat Al-Hasr walladzina tabawwa'u niku nggih. Al-Hasr ayat 9 dan 10. Nggih, walladzina tabawwa'u. Ya Bu, ya. Maaf, saya menggunakan RPP 3 ya. Oh, menggunakan RPP 3. Oke. Tentang apa itu? Tentang perilaku ikhlas sabar pemaaf, Pak. Penerapan perilaku ikhlas Oh sabar. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang Bunda. Masih semangat ya? Insya Allah. Ya. Sebelum mulai supaya kita lebih semangat, coba angkat tangannya ke atas dulu. Ya, semuanya diikuti. Ya. Setelah ke atas ke samping. Ya, ke samping ke depan.
Ya, sambil digerakkan. Ya. Sudah tepuk tangan semuanya, biar lebih semangat tepuk tangan. Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Kenapa kok Ustazah mengajak kalian untuk peregangan? Karena agar kalian lebih fokus, lebih ceria ya dalam pembelajaran ya. Ya. Siap, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran pada siang hari ini. Ya, pembelajaran siang hari ini PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum mulai, Ustazah absen dulu ya. Coba Ahmad Saifuddin. Hadir, Bu. Ya. Ahmad Haris. Ya, Nasi. Hadir, Bu. Ya. Undana. Hadirah. Ya, Asmawi. Ya. Cito. Hadir. Sukiyati. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya pada siang hari ini ya. Alhamdulillah, mari kita wujudkan dengan mengucap hamdalah bersama. Pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang arti ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ada yang masih ingat pengertian tentang ikhlas? Coba Mbak Sugiyati. Ikhlas apa? Sugiyati atau Sugiyarti, Bu? Sugiyati, ada R-nya. Rela apa ikhlas? Rela. Rela. Kerelaannya itu untuk siapa? Rela melakukan sesuatu hanya karena Allah, Bu. Iya, betul, karena Allah ya. Kalau pemaaf, coba siapa yang mau menjawab? Pemaaf apa ya? Coba, Ana, maaf apa? Maaf itu apa ya, Bu? Mengampuni dosa teman mungkin. Ya, bisa itu perilakunya. Kalau kemarin kita sudah tahu tentang pengertiannya, untuk hari ini penerapan perilakunya ya. Penerapan perilaku, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Nah, kalian bisa menerapkan ikhlas, sabar, pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti ketika sudah pembelajaran, kalian akan mengerjakan LKPD dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa keterampilannya kalian bisa menampilkan peta konsep ya, menciptakan peta konsep. Oke. Nah, sebelum Ustazah akan membagikan video, gambar, dan lain sebagainya, hari ini Ustazah menggunakan metode problem based learning. Problem itu artinya apa ya? Ada yang tahu problem apa? Masalah. Masalah. Nah, masalah apa ya yang akan dikaitkan nanti dengan ikhlas, sabar, pemaaf? Nanti Ustazah akan menampilkan gambar tentang anak tawuran. Nah, itu kan masalah. Terus nanti ada video juga. Videonya juga ada menggambarkan Rasul yang dilempari batu. Masalah enggak itu? Kenapa kok Rasul sampai dilempari batu? Masalah ya? Nah, nanti kalian akan mengurai masalah itu ya, dianalisis. Kaitannya dengan ikhlas, sabar, dan ya. Terus kalian saya persilahkan dulu untuk membentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya sesuai absen saja. Kalian tahu kalian sudah sekelas ini kan ada 15 anak. Nah, urut absen ya, 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2. Nah, 11 sampai 15 kelompok 3 ya. Ya, silahkan duduk berkelompok dulu. Sudah ya. Nah, kalian kelompok 1 nanti mengamati video yang pertama, yaitu tentang video ikhlas. Kelompok 2 kalian mengamati tentang video
gambar, kelompok 3 video tentang pemaaf. Nah, nanti Ustazah akan membagikan LKPD. Nah, di situ akan ada panduannya. Apa saja yang akan dianalisis dari video dan gambar yang akan nanti ditampilkan di PowerPoint, ya. Sudah. Kalau sudah selesai diskusinya, kalian bisa kelompok 1 bisa presentasikan, ya, dianalisis. Ya, bagus. Kelompok 1, ya. Bagus. Kelompok 2 menanggapi dari kelompok 1. Ya, bagus ya. Isi dari videonya kalian sudah paham. Kelompok 2 maju ke depan. Bagus. Ya, kita juga ya. Wah, bagus semua. Kalian anak-anak sudah mempresentasikan dengan bagus. Nah, kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, tadi Ustazah sudah membolehkan kalian menggunakan HP, Chromebook yang dari sekolahan ya. Kalian sudah menggunakannya dengan tepat. Tadi sudah Ustazah dampingi. Bagus. Nah, sekarang setelah duduk di tempat duduk masing-masing, kalian bisa buka HP-nya. Ustazah sudah mengirimkan link Google Form yang bisa kalian kerjakan. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan Google Form tersebut. Baik, terima kasih Bu. Tutup ya. Ya, Pak. Ya, Ustazah tutup ya. Terima kasih. Dan kali ini baca hamdalah bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kembali kepada Bu Sugiyati, Nun Sewu, Pak Mujito, saya cek RPP-nya ada, Pak. RPP-nya kemarin saya sudah ngupload, kalau belum ada nanti saya upload lagi ya Pak ya. Oke, ini untuk besok biar nanti sudah ada persiapan lagi ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sugiyati, silakan dibacakan Al-Hasr yang ayat 9 aja udah cukup nanti yang dibacakan. Oke. Gitu Saya Bu Sugiyati sudah siap? Oke, siap Pak. Ya, dibacakan Al-Hasr ayat 9 saja ini. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim dan selanjutnya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Terima kasih. Ini yang ayat 10 jadinya yang dibacakan. Oke. Ya, Bapak. Nah, ada nggak Bu hadisnya tentang yang terkait pembahasan etika masyarakat Islam modern ini? Yang penting Putus-putus Pak. ya, hadis tentang etika masyarakat modern. Coba dibacakan salah satunya. Maaf saya. Oke, udah. Nah, sekarang gini. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia ini dianggap masyarakat yang memiliki kualitas keimanan yang baik. Padahal Indonesia ini posisinya jauh dari Arab Saudi. Ya. Kemudian perkembangan perjalanan Islam dari Arab Saudi ke Indonesia ini jauh juga, lama juga. Tetapi ada pernyataan bahwa keimanan orang Indonesia ini termasuk
keimanan yang baik. Pandangan ini menurut Ibu bagaimana? Ya, saya merasa sendiri karena saya pernah 2 tahun Pak di Arab Saudi. Ternyata keimanan orang sana itu jauh dengan keimanan yang ada yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Karena saya melihat sendiri ternyata di sana itu banyak sekali orang-orang walaupun Islam tapi sholatnya juga banyak yang tidak 5 kali atau bahasa Jawanya dangdek Pak. Dan itu sekalipun Ka'bah dekat, ibadah haji juga mereka jarang. Jadi di sini keimanan itu yang dimiliki oleh orang Indonesia, saya yakin sangat baik, bisa dilihat dalam behavior atau tingkah laku yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Jangankan yang ibadah wajib, bahkan yang ibadah sunnah pun orang-orang Indonesia ini, orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa melaksanakan dengan lebih rutin atau istiqomah. Misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama setiap sepekan sekali di hari Jumat mengadakan kegiatan secara berjamaah, muslimatan dan lain sebagainya. Baik itu dari kaum laki-laki maupun perempuan. Jadi ini menunjukkan. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Nah, satu hal kemudian dari perbandingan mazhab ya merujuk kepada imam. Kalau di Arab Saudi itu kan menggunakan lebih banyak menggunakan alirannya Imam Maliki. Ya, karena itu berdekatan di Hijaz. Sedangkan Imam Syafi'i itu berada di daerah yang jauh. Ya, di Syria, di Irak, ini lebih banyak. Nah, Indonesia ini lebih banyak menggunakan alirannya Imam Syafi'i, lebih pas menggunakan alirannya Imam Syafi'i. Menurut Ibu bagaimana? Ya, saya baca sedikit di sejarah karena kalau dilihat dari asal mula Islam datang itu misalnya adanya banyak makam Maulana Syekh Al-Maghribi. Di sini kata Maghribi itu dalam bahasa kita adalah Maroko. Di sini menunjukkan bahwa Islam datang dengan banyaknya makam Syekh Al-Maghribi yang di situ adalah rombongan yang rombongan Islam dari Maroko. Di situ menunjukkan bahwa Islam itu berasal dari Maroko. Kemudian kalau saya melihat dari budaya, misalnya cara berpakaian, sarung, orang Indonesia banyak pakai sarung, tidak lazim pakai jubah. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu yang ada di Indonesia itu dari Yaman, karena ini hampir mirip. Nah, dari situ saya melihat kenapa madhab yang dianut di Indonesia itu kebanyakan madhab Imam Syafi'i, bukan madhab Imam Maliki seperti di Saudi Arabia atau yang dulu dikenal dengan Hijaz. Jadi di sini memang asalnya juga berbeda, dan memang paling cocok di Indonesia adalah madhab Imam Syafi'i. Justru itu mengapa gitu ya? Justru itu mengapa pertanyaannya ya Imam Syafi'i yang lebih cocok di Indonesia. Ya, mungkin bisa dilihat dari budaya kita ini, orang Indonesia lebih terkenal dengan saling menghargai, gotong royong, saling menghargai kebinekaan, sehingga madhab Imam Syafi'i ini lebih luas dibandingkan dengan madhab Maliki. Baik. Nah, ada satu perbedaan antara madhab Maliki dan madhab Syafi'i.
kalau di mazhab Syafi'i itu bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu membatalkan wudu. Ya. Tetapi kalau di Maliki tidak. Ya, tidak membatalkan wudu, hanya bersentuhan itu nggak membatalkan wudu. Mungkin Ibu bisa memberikan tambahan informasi. Iya. Mengapa misalnya? Iya. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Karena suami istri itu adalah bukan muhrim atau tidak sedarah. Jadi sampai kapanpun kalau tidak sedarah otomatis adalah membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu apabila muhrim atau masih satu darah. Nah, sehingga kalau saudara laki-laki atau orang tua, pokoknya yang masih muhrim atau masih keluarga, ada ikatan darah, itu wudunya tidak batal. Nah, tapi ya. Nah, dengan mempraktekkan mazhab Syafi'i itu yang tadi, bahwa persentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudu bagi yang wudu. Apakah ada nilai-nilai akhlaknya, Bu, di situ? Menurut Ibu bagaimana? Ya, iya, tentu ada nilai akhlaknya sehingga membatasi ini adalah batas pergaulan, membatasi kita dalam tata cara bergaul sehingga tidak terlalu bebas. Jadi dari hal kecil sudah diatur dalam agama Islam, termasuk dalam menutup aurat, ini juga salah satu akhlak. Sehingga untuk yang pembahasan materi yang terakhir, adanya Islam Nusantara. Nah, ini kan termasuk dengan Islam modern. Islam Nusantara, bagaimana pandangan Ibu terhadap Islam Nusantara? Baik atau tidak baik, perlu dikoreksi dan sebagainya. Islam Nusantara menurut pemahaman saya adalah Islam, agama Islam yang di situ menghargai nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara. Karena Nusantara ini memiliki budaya yang beragam, maka kita harus menghargainya. Selama budaya itu tidak melanggar ajaran agama Islam. Itulah yang dinamakan Islam Nusantara. Bukan kok Islam dengan nama yang baru Nusantara, cuman agama Islam yang mampu beradaptasi dengan budaya yang ada di negara kita, yaitu bangsa Indonesia yang memang berbentuk Nusantara, tidak hanya dari satu pulau atau satu budaya, tapi bahkan puluhan, bahkan ratusan budaya yang berbeda-beda yang kita miliki, yang penuh dengan kebinekaan. Terima kasih Ibu. Silahkan nanti mempersiapkan untuk pedagoginya ya. Pak Arifin. Maaf Pak, sebelumnya saya belum dapat tugas untuk nulis apa, baca apa. Oh ya, mohon maaf, terima kasih. Al-Baqarah 155. Ini karena banyak orang meninggal ini. Iya Pak, terima kasih. Sekarang sedo Pak. Ya, kemarin di tetangga saya 2, terus hari ini ada 1 lagi. Jadi sore ini ada tahlilan 3 kali. Ya, tapi memang pagi semua. Karena yang hari ini tuh yang meninggal usia 92. Subhanallah. Jadi sudah sepuh banget ini. Kalau umpama sepeda ontel itu sudah susah digunakan juga. Yang ibaratkan sebagai Quran yang sudah sobek atau sudah rusak ini kan dibuang juga nanti malafi
tapi untuk dibaca juga sebenarnya susah. Ya, tuh mudah-mudahan terbaik ya semuanya. Amin. Ibu Nur Asia yang Al-Baqarah 155. Nah, kembali ke Pak Arifin, monggo dibacakan. Jadi Bapak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an tansuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Baik, coba contohkan salah satu niat sholat zuhur dijamak dengan asar pada jamak takdim. Nah, ini biar nanti kan sudah cocok dan kami tahu. Moga Pak. Ji. Usolli. Sholat jamak zuhur dan asar. Ya. Ji. Usolli fardad duhri. Jamak kosong dulu ya, Mas Abu. Ya. Usolli fardad duhri rak'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ada orang mengatakan ada sholat dan satu azan dan dua iqamah. Benarkah itu Pak? Satu azan dua iqamah. Ada kok pernyataan seperti itu? Kira ada nggak ya Pak? Itu pernyataannya apa? Tentang ada nggak itu? Enggak, ada nggak itu ya? Sholat dengan satu azan dua iqamah gitu. Ada nggak ya Pak? Nggak ada. Ada. Sholat apa itu? Yaitu sholat jamak Bapak, yaitu satu azan pada waktu satu mengerjakan dua sholat Bapak. Satu waktu mengerjakan dua sholat. Ada hadisnya nggak Pak dengan sholat jamak? Ada Bapak. Iya. Yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang berbunyi An Anasin qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala an tazigha syamsu akhara adh-dhuhri ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zagat qabla an yartahila salat dhuhra thumma raqiba. Rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i. Baik. Terkait dengan sholat jamak kosong. Kalau misalnya Bapak berada dalam perjalanan atau tempat yang jauh, misalnya satu saat ada kesempatan untuk berada di Irian, misalnya ya, seminggu di Irian. Nah, perjalanan sudah ditempuh, tetapi di sana tentu tempatnya jauh. Boleh mau dijamak, boleh untuk tidak dijamak karena waktunya juga longgar. Menurut Bapak lebih baik dijamak, atau tidak dijamak? Coba berikan alasan. Kalau menurut saya Bapak, ketika sudah berada di tempat di mana kita tidak berada di tempat asal kita, kalau sudah tidak merasa repot, itu alangkah lebih baiknya sholat sebagaimana mestinya, sholat tepat waktu. Karena di situ tidak ada yang namanya tidak keteratapan untuk kesulitan untuk menjalankan. Jadi seperti sholat jamak juga ada yang mengatakan ketika nanti dalam perjalanan kok ada berhenti tidak sampai 3 jam lebih, ya sebaiknya kita tidak melakukan sholat jamak karena merasa tidak kesulitan atau kerepotan atau apa. Baik, terima kasih. Nah, jadi dasarnya adalah masyaqqah, gitu ya? Ya, bukan hanya jauhnya saja, tetapi lebih diutamakan masyaqqahnya, kesulitannya, gitu ya? Meskipun boleh, gitu ya, tetapi tanyakan ke pilihan karena ini terkait dengan pendapat pribadi juga boleh.
untuk berjamaah atau dengan jadi kosong sekaligus. Nah, karena jauh, boleh nggak atau adakah ilat lain yang membolehkan sholat boleh dijamaah? Alasan lain karena jaraknya yang jauh, ada nggak alasan lain yang menjadikan dibolehkannya sholat di jamaah? Ada, Bapak. Apa itu? Ya waktu di perjalanan juga, tetapi itu di masa-masa tidak memungkinkan. Seperti contoh gini, ketika dalam mudik di dalam tol, yang hanya jaraknya, kalau saya ibaratkan di sini, antara Sukolilo sampai Pati hanya 27 km, namun kok dalam perjalanan kok terjadi macet, yang mana posisinya sebagai pengemudi juga, supir, yang mana tidak bisa berhenti walaupun di situ dekat dengan masjid atau musola, tetapi karena mengemudi di sini, yang mana sebetulnya kalau di syarat untuk boleh menjalankan sholat jamaah atau qasar tidak memenuhi, tapi di sini masih keadaan ini tidak memungkinkan. Ada madaratnya nanti disuruh kemacetan, jadi akhirnya sampai perjalanan lebih dari 3 jam. Akhirnya sholat itu juga terlewatan, itu boleh Pak di jamaah semacam itu. Baik, ini akan mengusik pertanyaan berikutnya. Sopir angkutan umum, ini kan kontraktor ini. Sopir angkutan umum boleh nggak sholatnya di jamaah? Ini kebetulan jam 11 harus berangkat dari terminal 1, berangkat ke terminal yang lain sampai sana. Wah, ini kalau misalnya dari Semarang sampai Cilacap, itu waktu ini bisa sore, gitu kan? Padahal kalau jam 11 belum bisa sholat zuhur. Boleh nggak di jamaah? Kalau setiap hari gitu, menurut Bapak gimana? Kalau memungkinkan masih berhenti, itu kalau masakohnya itu masih bisa berhenti ya harus sholat. Tetapi kalau seandainya kita yang supir tersebut tidak memungkinkan, itu ya boleh-boleh saja karena keadaannya tidak mungkin darurat. Ya, studi kasus yang seperti yang berada di Kudus ini, mohon maaf, ini PU Haryanto, supirnya ini, semuanya ini, yang ketika sebetulnya perjalanan sampai Jakarta, ketika nanti dalam perjalanan itu pas waktu sholat bisa berhenti, sholat itu dapat bonus Bapak. Karena ini alhamdulillah ya di Kudus ini karena PU Haryanto itu ya sebetulnya semua supir dan kru yang ada di Kudus, kemudian kalau nanti waktu sholat berhenti, ini dapat bonus secara khusus Pak. Ini berarti ada perhatian dari pemiliknya PU Haryanto. Nonton itu Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Cukup ya untuk Pak Arifin. Kemudian Bu Nur Asia. Silakan Bu Nur Asia dibacakan dulu Al-Baqarah 155. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal khawfi wal ju'i minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Kok tidak wal ju'i wa naqsin ya Bu ya? Kenapa itu ya Bu ya? Karena tidak ada tanwinnya Pak. Kan tidak ada tanwinnya. Mengapa tidak dikasih tanwin aja? Ayat Al-Quran Pak. Oh gitu jawabannya. Terima kasih ya.
Ya, karena ada al-ma'rifat. Ya. Karena ada al-ma'rifatnya di situ. Nanti kalau nakirah, ya katanya. Baik, ada hadisnya Bu terkait dengan ikhlas dan sabar? Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Amirul Mukminin Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bi manzilati ra'si minal jasad. Fa idza dhahaba as-sabru dhahaba al-iman. Baik. Nah, apakah Rasulullah itu mengajarkan ikhlas kepada Allah? Ini kepada Allah dulu. Ikhlas kepada Allah. Nah, tolong berikan contohnya kalau memang Ikhlas, Rasul mengajarkan ikhlas gitu Pak? Ya. Rasul mengajarkan agar kita ikhlas kepada Allah. Oh iya ini. Fad'ullaha mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragamanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Rasul mengajarkan ikhlas. Mengapa? Nah, kalau ditanya dulu, nilai-nilai apa? Karena ya ikhlas itu kan syarat diterimanya amal, Pak. Ikhlas itu syarat diterimanya amal, maka semua yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Apakah ada nilai akhlaknya di dalam ikhlas itu? Ikhlas itu sendiri kan akhlak, Pak. Ya, kalau ibu menyuruh anak-anak agar ikhlas, apa nilai akhlaknya apa? Coba. Bisa penerapannya Pak, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, karena alasan lain itu akan terlihat dari sikapnya. Kalau ada bisa jalankan. Okay. Kalau ikhlas kepada Allah ini bermakna ibadah, tetapi kalau bermakna akhlak hubungan antar manusia. Nah, jadi ikhlas kepada Allah ini harusnya memiliki nilai akhlak untuk berhubungan antara sesama manusia. Bisa dipahami, Bu? Nah, nilai akhlaknya ini apa, coba? Iya, agar tidak pamrih, tidak ria gitu, Pak. Jadi memang berbuat baik ya kan? Karena dia baik gitu saja, tidak karena ingin maksud lain gitu Pak. Oke, kalau yang dicontohkan oleh salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin, salah satu bukti perilaku ikhlasnya apa Bu? Misalnya Abu Bakar, Umar, Abu Bakar misalnya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Berjuang itu tanpa pamrih, semuanya karena Allah dan mendampingi Rasul. Apa yang bisa dilihat? Ya. Utsman itu memberikan hartanya untuk perjuangan Rasul. Itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji. Itu ikhlas, Pak. Abu Bakar juga mendampingi Rasul sampai juga ikhlas. Mendampingi. Terima kasih. Nah, di akhir-akhir sekarang ada kemudian. Iya. Kalau di akhir-akhir ini ada nggak orang yang berjuang betul-betul dengan ikhlas di akhir-akhir ini di zaman sekarang? Saya yakin pasti ada. Orang itu tidak mungkin buruk semua, tapi pasti ada orang yang memang ikhlas karena Allah, karena konten yang bukan biasanya kita di TikTok atau apa itu. Saya yakin pasti ada yang memang ikhlas, bukan karena ingin kontennya laku. Nyatanya saya yakin biar follower itu pasti ada, Pak. Ini meyakininya orang. Satu hal lagi.
Ibu sebagai guru Ya, Pak. ngajar, ya, dibayar, Ya, Pak. pas, atau kurang ikhlas? Setiap hari saya selalu meyakini dan mengajarkan pada diri saya sendiri sebelum ke anak, sebelum ke orang lain, yakin dulu tujuannya apa mengajar itu. Apakah tujuannya karena uang? Apakah karena ibadah? Nah, selalu saya yakini ini ikhlas karena Allah untuk ibadah. Itu sudah saya tekankan pada diri sendiri, Pak. Jadi Ibu ikhlas atau berorientasi pada ujroh? Kalau orientasinya maaf ya Pak, saya sendiri kan GTT di swasta. Kalau ujroh saya sudah berganti profesi Pak. Maksudnya dagang atau dan lain sebagainya Pak. Insya Allah sudah diniatkan. Biasanya tiap kali ada pembinaan dan lain sebagainya, kita ditekankan untuk ikhlas. Itu Pak. Ini sebuah janji kan. Ya, terima kasih. Kalau ternyata HR-nya terlambat, ini kemudian nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngeluh. Ya. Terima kasih. Kembali ke Ibu Sugiati. Terkait dengan pembelajaran, teori apa yang Pak Deden menggunakan, Bu? Ya, dalam materi sejarah ini saya memakai teori konstruktivisme yang disampaikan oleh tokoh Piaget dan Vygotsky. Kenapa saya melakukan ini? Karena pembelajaran ini yaitu dilakukan dalam upaya mengkonstruksikan pengalaman untuk pembentukan karakter dan pengalaman serta skema bagi peserta didik. Bagus. Nah, ini kan bahan ajarnya sangat banyak, ya kan? Sumbernya sangat banyak karena Islam modern ini kan sangat makro berbagai sumber. Bagaimana Ibu akan membatasi pemahaman siswa, akan mengarahkan pemahaman siswa? Bagaimana caranya, Bu? Ya, salah satunya ini saya hanya ambil untuk RPP 1 beberapa tokoh dari Turki dan Mesir serta India. Kemudian untuk RPP 2 membahas tentang tokoh-tokoh tersebut serta gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan. Tapi di RPP 3 sebagai penutup saya langsung mengembalikan ke pengaruh atau pembaruan yang ada di Indonesia dengan tokoh yang saya ambil yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Karena kalau diambil dari tokoh-tokoh yang lain juga tentu tidak cukup Bapak waktunya. Baik. Ibu di SMKNU. Oke. Ya, makanya ngambil tokoh Hasyim Asy'ari itu ya? Ya, betul. Ya, harusnya Ibu masuk ke itu Perhunu itu harusnya. Oke. Kemudian kalau pengalaman saya dulu mendapatkan cerita-cerita. Ini kan relatif SKI secara kebudayaan Islam itu kan isinya cerita. Itu sangat asik dan membuat siswa ngantuk. Oke, betul. Nah, bagaimana Ibu strategi yang digunakan agar peserta didik juga senang, tetapi pengetahuan atau materinya masuk. Sebab ada juga yang menggunakan YouTube, kemudian diputar di kelas, anak-anak senang aja, tetapi ketika ditanya tidak masuk. Nah, cara Ibu bagaimana ini? Iya, sebenarnya masalah inilah yang menjadi motivasi saya untuk mengangkat tema ini dalam PPG ini. Karena anak cenderung bosen kalau materi SKI. Karena saya juga mengajar di Aliyah, selain saya mengajar di SMK dari tahun 2005. Setiap materi SKI, anak-anak itu tidak paham. Maka di sini saya coba memakai metode dengan menggunakan problem based learning, teori dengan model problem based learning, kemudian menggunakan TPAJK agar cenderung menarik, dan saya beri LKPD. Di situ anak-anak
berdiskusi bersama agar lebih santai. Kalau individu kan mereka mungkin agak sepaneng. Maka di sini saya menggunakan kelompok, diskusi kelompok, kemudian ditulis di LKPD agar mereka bisa saling berbagi pengalaman, bertukar pengalaman, sehingga pembelajaran ini lebih dan mengesankan. Terima kasih. Nah, selain melalui kegiatan PPD ini, Paknya memang cukup menantang bagi Ibu dalam proses belajar yang terbimbing dalam rangka peningkatan kompetensi. Kalau nanti PPD-nya sudah selesai, apakah sudah tidak cukup itu? Saya merasa tidak cukup, Bapak. Saya ingin bisa melanjutkan lagi. Di samping saya di sini juga aktif di MGMP, saya juga ingin menambah pengalaman saya lewat workshop ataupun seminar GPAI. Saya ingin melanjutkan studi lagi, Bapak. Allah ya Farah. Amin. 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 Kalau ada yang mau taking further study lagi, silakan ya. Baik. Nah, dalam proses pembelajaran, inovasi apa yang menurut Ibu perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran yang sebaiknya juga dipraktekkan oleh guru-guru yang lain, terutama PAI. Monggo. Ya, di sini inovasi baru yang lumayan baru saya terapkan adalah pembuatan video pembelajaran lewat PowerPoint, kemudian juga LKPD, karena untuk membuat LKPD ini cukup menguras waktu dan tenaga Bapak, tapi ternyata dengan menggunakan dua hal ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, sehingga tidak kok teacher center learning, tapi tidak kok student center learning, tapi bisa teacher center learning, sehingga tidak menguras tenaga, lebih efektif dan efisien selain inovatif. Tidak menguras ini ya, Bu ya. Ya, karena sejarah itu sangat menguras tenaga dan pikiran Bapak. Baik, terima kasih Bu, terima kasih ya, cukup untuk Bu Sustiati. Berikutnya Pak Arifin, monggo Pak Arifin, teori pembelajaran yang digunakan yang sesuai dengan RPP panjenengan itu apa? Bapak, terima kasih. Untuk teori belajar yang saya gunakan yaitu teori belajar behavioristik dan kognitivistik, di mana dalam demonstrasi menggunakan teori behavioristik yang dimotori oleh Skinner dan J.B. Watson, kemudian dalam kognitivisme yang dipelopori oleh Gardner dan di Ausubel, di mana nanti siswa ini aktif mencari pengetahuan dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan dari lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian bahan ajar yang kemudian bahan ajar yang saya gunakan selain dari buku paket yang diterbitkan oleh pemerintah dari 2006 sampai 2017 itu akan ada edisi revisi, jadi masih ada ayat-ayat yang direvisi. Itu saya tekankan yang paling baru, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian video. Selain itu juga LKPD atau sebuah modul di mana setelah mengikuti PPG ternyata ketika mengajar menggunakan peta konsep, jadi itu kayaknya siswa itu lebih paham. Terima kasih itu untuk bahan ajarnya. Nonton Bapak. Strategi dan evaluasi Pak. Untuk evaluasinya ini yang pertama untuk siswa yang kognitif itu saya ambil ketika tadi diskusi, jadi mengutarakan dan berbuat. Selain itu juga dari
evaluasi afektif, di mana saya mengamati ketika waktu pembelajaran ada siswa-siswa yang keaktifannya kurang, ada yang lebih, itu untuk penilaian afektif ketika pembelajaran itu. Terima kasih. Oke. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Bapak apa yang perlu dilakukan oleh guru? Jadi, Bapak terima kasih untuk peningkatan pengembangan profesional. Ternyata dari dulu sampai sekarang mengajar lebih dari 10 tahun itu ternyata yang paling efektif untuk meningkatkan profesian yaitu yang tidak lain adalah dari siswa itu sendiri, Bapak. Jadi pengamatan dari siswa ketika selesai pembelajaran ini menurut saya ketika pembelajaran siswa itu saya mungkin ada salah satu statement pertanyaan yang nanti saya susukan di penilaian kognitif. Jadi menurut kalian semua pembelajaran gini-gini, jadi setiap materi setelah habis materi ketika saya kasih entah itu PR atau itu tugas langsung menggunakan metode observasi dari siswa, ternyata hasil dari mereka walaupun bisa tidak bisa mereka tetap semangat dan juga ingin mengikuti terus, Bapak. Jadi itu yang pertama. Kemudian selain itu juga mengikuti dari musyawarah MGMP baik dari kabupaten dan Pemda yang alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di MGMP jadi sekretaris. Kemudian selain itu yang perlu untuk lebih detailnya melalui penelitian PTK, Bapak. Jadi metode-metode yang pernah dilakukan nanti yang supaya lebih tepat untuk setiap materi. Jadi nanti tidak semua metode tepat digunakan pada materi satu, tetapi selalu menggunakan metode tepat pada materi-materi yang digunakan. Terima kasih. Saya ingatkan PTK-nya yang sudah diumumkan tadi harus betul-betul dilakukan ya. Jadi insya Allah, Bapak. Karena ini memang yang akan meningkatkan kreativitas dan kompetensi secara pribadi itu PTK. Karena Bapak sudah tidak ada yang mengajar lagi, nantinya sudah selesai, gitu kan? Jadi dengan PTK ada proses pengajaran. Baik, terima kasih Pak Arifin. Dilanjut Bu Nur Asia. Monggo Bu Nur Asia. Ya, teori pembelajaran yang digunakan yang sesuai dengan kelas sabar apa itu? Saya menggunakan behavioristik, Pak, karena itu pembiasaan, pengalaman praktik dalam pengalaman sehari-hari, Pak. Sama kognitif, karena di materi ini ada hafalan tentang Quran surat Al-Baqarah 153, Quran surat An-Nisa, dan surat Ali Imran 134, Pak. Kemudian untuk mengajarnya menggunakan buku paket, revisi terbaru yang 2017, menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, internet pastinya, HP, dan Chromebook yang sudah disediakan di sekolah, Pak. LKPD juga. Untuk penilaiannya, afektifnya, penilaian diri, antar teman, observasi. Untuk penilaian kognitifnya, saya menggunakan Google Form di situ, Pak. Terima kasih. Good. Nah, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, apa yang kemungkinan bisa mengikuti yang pasti mengikuti MGMP secara aktif, Pak, karena di MGMP itu banyak diselenggarakan ya seminar, workshop yang diselenggarakan itu pasti tutornya itu dari luar, Pak, biasanya tingkat Jawa Tengah atau tingkat provinsi gitu, Pak. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang update pada pertemuan-pertemuan, tiap pertemuan pasti ada yang baru, Pak. Kemudian PTK itu betul untuk lebih mengetahui dan lebih terbuka itu pelatihan PTK itu, Pak. Terus karya ilmiah juga, Pak. Baiknya ada pembuatan karya ilmiah untuk guru-guru PAI karena masih jarang, Pak. PTK saja kemarin kita mau menyelenggarakan itu belum mampu karena biayanya yang banyak juga narasumbernya, Pak. Itu, Pak. Bu Nur Asia, guru kalau guru PN PTK itu kan juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Iya. Nah, kalau kita mau memotivasi
guru-guru agar mau menyusun PTK, apa Kalau coba insentifnya tuh? ya Pak, memang itu yang menyebabkan kenapa kok kemarin MPTK itu biaya banyak, dan itu saja walaupun yang PNS juga kan itu biaya sendiri Pak. Nah, motivasinya ya pastinya harus dari diri sendiri itu. Kalau memang niatnya baik untuk mengembangkan sekolah, untuk mengembangkan anak didik, pasti mau berapa saja mau bayar Pak untuk mengikuti PTK itu. Motivasi dari diri sendiri Pak. Iya, tapi kan upayanya bagaimana bisa meningkatkan motivasi itu, hanya niat, hanya motivasi. Kadang-kadang kerjasama Pak, bisa jadi. Ya. Apalagi ya, bisa iya, itu bisa dari itu bisa bekerja sama Pak dari MGMP-nya dengan sekolah. Ya, MGMP itu mengirim surat ke sekolah. Nah, itu bisa direalisasikan. Bisa jadi 50% untuk pembayarannya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa terrealisasi. Amin Pak. Mengatur kelas, isi pembayar lagi ya. Ini juga sebenarnya berat juga. Nanti kalau yang lain ternyata guru itu ini hanya berdasarkan ikhlas dan pahala saja ini kan. Iya. Harus ada contoh konkret. Iya. Baik, kepada Ibu, terima kasih untuk hari ini. Nah, agar Bapak bisa istirahat. Mohon maaf untuk yang dan Pak Mutito besok ya. Nah, Pak Mutito cek di RPP-nya ini belum ada, kalau masih bisa segera diturunkan. Kok seumpamanya sudah terkirim, kemudian sudah merasa mengirim dan masih nyantol di ujung daun kelapa, nanti tolong bisa dikirim. Ya Pak, lagi biar segera jatuh kepada file-file yang bisa muncul di space ini yang ada. Karena di sini masih hanya ada 12 yang RPP 1 ini. Jadi nama Pak Mujito belum muncul, non jauh. Nah, nanti bisa dikirim sehingga besok masih bisa terkolaborasi. Untungnya saya juga tidak tahu kenapa saya memilih 2 aja untuk yang terakhir. Ternyata habis dulu itu harus ada pertemuan koordinasi terkait dengan PPL PPG. Jadi seandainya saya paskan sampai setelah dulu juga agak repot. Nanti untuk besok di awal pagi, mudah-mudahan jam 8.30 sudah bisa kita mulai. Supaya kalau bisa nanti kita mulai lebih awal. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangatnya, motivasinya, mudah-mudahan berikan kemudahan, sukses, lancar. Amin. Bimbingannya selalu lepas, sehingga betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan. Amin. Terutama yang pasan. Bukan dikeluarkan untuk meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesional. Iya. Dari sisi kesejahteraannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.